tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Sholat yang dilakukan bersama-sama disebut titik. A. Sholat malam. B. Sholat fardu. C. Sholat berjamaah. Jawaban yang benar adalah C. Sholat berjamaah. Soal nomor 2. Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut titik. A. Imam. B. Makmum. C. Muazin. Jawaban yang benar adalah A. Imam. Soal nomor 3. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah titik. A. Wajib ain. B. Wajib kifayah. C. Sunnah muakkad. Jawaban yang benar adalah C. Sunnah muakkad. Soal nomor 4. Orang yang mengikuti gerakan imam dalam sholat berjamaah disebut titik. A. Makmum. B. Muazin. C. Imam. Jawaban yang benar adalah A. Makmum. Soal nomor 5. Sholat berjamaah lebih utama dikerjakan di titik. A. Rumah. B. Masjid. C. Sekolah. Jawaban yang benar adalah B. Masjid. Soal nomor 6. Posisi makmum laki-laki berada di titik. Makmum anak-anak. A. Depan. B. Tengah. C. Belakang. Jawaban yang benar adalah A. Depan. Soal nomor 7. Pahala sholat berjamaah sebesar titik derajat dibanding sholat munfarid. A. 26. B. 27. C. 28. Perhatikan baik-baik soalnya. Pahala sholat berjamaah lebih besar berapa kali lipat dibanding sholat sendirian? Maka jawaban yang benar adalah B. 27. Soal nomor 8. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi titik. A. Perempuan. B. Laki-laki. C. Anak perempuan. Jawaban yang benar adalah B. Laki-laki.
Soal nomor 9. Makmum laki-laki menegur kesalahan imam dengan mengucapkan titik. A. Alhamdulillah. B. Subhanallah. C. Astaghfirullah. Jawaban yang benar adalah B. Subhanallah. Soal nomor 10. Makmum perempuan menegur imam yang salah dengan cara titik. A. Bersiul-siul. B. Melambaikan tangan. C. Menepuk punggung tangan. Jawaban yang benar adalah C. Menepuk punggung tangan. Soal nomor 11. Zikir merupakan sarana untuk titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Mengingat. B. Melupakan. C. Melalaikan. Jawaban yang benar adalah A. Mengingat. Soal nomor 12. Setelah selesai sholat fardu, hendaknya titik. A. Bergegas pergi. B. Berzikir dan berdoa. C. Berbincang-bincang. Jawaban yang benar adalah B. Berzikir dan berdoa. Soal nomor 13. Salah satu adab berzikir adalah titik. A. Dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa. B. Dilafalkan dengan suara nyaring. C. Dengan khusyuk dan tawadu. Jawaban yang benar adalah C. Dengan khusyuk dan tawadu. Soal nomor 14. Bacaan istighfar berbunyi titik. A. Astaghfirullahaladzim. B. Subhanallah. C. Alhamdulillah. Jawaban yang benar adalah A. Astaghfirullahaladzim. Soal nomor 15. Dalam zikir setelah sholat fardu, lafaz tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing dibaca sebanyak titik. A. 11 kali. B. 22 kali. C. 33 kali. Jawaban yang benar adalah C. 33 kali. Soal nomor 16. Sesudah berzikir, sebaiknya dilanjutkan dengan titik. A. Membaca puisi. B. Bernyanyi. C. Berdoa. Jawaban yang benar adalah C. Berdoa. Soal nomor 17.
Memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut titik titik titik. A. Berzikir. B. Berdoa. C. Bersyukur. Jawaban yang benar adalah B. Berdoa. Soal nomor 18. Agar keinginan dan cita-cita tercapai, di samping berdoa harus disertai dengan titik titik titik. A. Usaha dengan sungguh-sungguh. B. Bermalas-malasan. C. Bersantai-santai. Jawaban yang benar adalah A. Usaha dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 19. Hendaknya membiasakan berdoa untuk kebaikan di titik titik titik. A. Rumah dan sekolah. B. Dunia dan akhirat. C. Tempat bermain. Jawaban yang benar adalah B. Dunia dan akhirat. Soal nomor 20. Hukum berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia adalah titik titik titik. A. Dilarang. B. Boleh. C. Tidak boleh. Jawaban yang benar adalah B. Boleh. Berikutnya adalah soal esai. Perhatikan baik-baik perintahnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1. Salat yang dilakukan bersama-sama terdiri dari imam dan makmum disebut titik titik titik. Jawabannya adalah salat berjamaah. Soal nomor 2. Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut titik titik titik. Jawabannya adalah imam. Soal nomor 3. Makmum tidak boleh titik 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 gerakan imam. Jawaban yang benar adalah mendahului. Jadi, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Soal nomor 4. Makmum yang terlambat datang dan tertinggal rokaat dalam sholat berjamaah disebut titik titik titik. Jawabannya adalah makmum masbuk. Soal nomor 5. Setelah selesai melaksanakan sholat, sebaiknya titik titik titik. Jawabannya adalah berzikir dan berdoa. Soal nomor 6. Berzikir hendaknya menghadap ke arah titik titik titik. Jawabannya adalah kiblat. Soal nomor 7. Berzikir dengan khusyuk artinya titik
titik titik. Jawabannya adalah fokus hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Pengertian doa adalah titik titik titik. Jawabannya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau permintaan kepada Allah. Soal nomor 9. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina titik titik titik. Kelanjutannya adalah adzabannar. Soal nomor 10. Berdoa sebaiknya menggunakan bahasa titik titik titik. Jawabannya adalah Arab. Meskipun demikian, berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia diperbolehkan, tetapi diutamakan atau disunahkan berdoa dengan menggunakan bahasa Arab.